Tutorial cara membuat Google Form. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin. Saya dari kelas 1B. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat Google Form. Nah, pertama-tama teman-teman bisa mengklik aplikasi Google Chrome atau Google Microsoft Edge. Di sini saya akan mencontohkan di Google Chrome. Nah, teman-teman bisa mengklik tulisannya di sini, tulisan drive google.com. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, teman-teman bisa mengklik drive saya. Lalu teman-teman bisa mencarinya di sini, tulisan Google Formulir. Nah, jika sudah tampaknya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa membuat judul apa saja. Di sini saya akan membuat contoh untuk contoh soal SMP tentang pendidikan agama Islam. Di sini sebagai contoh pendidikan agama Islam. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mendeskripsikan sendiri sesuai apa yang teman-teman ingin masukkan. Di sini saya akan mencontohkan isi. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mengklik ini untuk persoalan yang pertama. Teman-teman bisa memasukkan apa saja di sini sebagai contoh nama. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik di sini. Di sini untuk paragraf, untuk jawaban panjang, di sini untuk pilihan ganda, di sini udah ada tertulis nama-namanya. Terus teman-teman bisa mencocokkan apa yang teman-teman ingin masukkan. Sini untuk nama, jawaban singkat. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal klik aja jawab isi, diwajib diisi. Kalau tidak diisi, maka nanti otomatis disuruh isi ya teman-teman. Nah, yang kedua, untuk di sini saya akan memasukkan kelas. Untuk kelas di sini saya akan memasukkan drop down. Drop down ini nanti bisa menggeser ke bawah-bawah. Untuk pertama, opsi pertama itu untuk 1A, yang kedua itu 1B, yang ketiga itu 1C, yang keempat itu 1D, yang kelima 1E. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan file selanjutnya, teman-teman bisa mengklik yang dua kotak ini untuk menduplikasi. Nah, jika sudah tampaknya seperti ini, teman-teman bisa masukkan judulnya. Di sini judulnya saya akan memasukkan yaitu pilihan ganda. Di sini deskripsinya yaitu B, C, dan D. Nah, jika sudah, teman-teman bisa ke bawahnya untuk memasukkan persoalan yang pertama. Di sini saya akan membuat persoalan pertama yaitu tentang pilihan ganda. Yang pertama adalah sikap yang kuat terhadap pendirian dan konsekuensi dalam tindakan adalah pemahaman. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik pilihan ganda. Di sini saya opsi pertamanya yaitu ya A itu iman,
lalu yang kedua itu B, jujurlah. Lalu yang ketiga tuh C, mempercayai. Lalu yang terakhir itu opsi D itu istiqomah. Nah, jika sudah, lalu teman-teman bisa mengklik ke bawahnya, bisa membuat persoalan yang kedua. Di sini saya akan membuat persoalan yang kedua, yaitu sini satu, biar teman-teman tidak bingung. Lalu yang kedua itu orang-orang yang memiliki sikap istiqomah akan berperilaku titik-titik. Nah, di sini saya akan memilih pilihan ganda lagi. Yang opsi pertama yaitu A itu bersabar dan rendah hati. Lalu opsi yang kedua B, gigih dan tangguh. Lalu opsi yang ke C itu selalu memaafkan. Lalu opsi yang D itu tidak sombong. Nah, teman-teman bisa mengklik lagi di sini untuk menambahkan slide selanjutnya dengan mengklik tambah pertanyaan. Lalu teman-teman bisa membuat pertanyaan lagi sebanyak teman-teman yang sukai. Di sini saya akan membuat pertanyaan pilihan ganda 15. Di sini saya akan membuat yang ketiga. Di sini teman-teman bisa mengklik tanda panah tambah plus. Di sini saya membuat yang pertanyaan ketiga, yaitu apa? Hukum sukun atau bertemu salah satu huruf hijaiyah dia dipantulkan terlebih dahulu adalah titik. Nah, di sini saya akan membuat opsi yang A itu ikhfa. Lalu opsi yang kedua itu B, ikhlas. Opsi yang C itu IR. Lalu opsi yang D itu ilham. Nah, sini dia teman-teman mau menambahkan lagi, tambahkan pertanyaan. Lalu di sini saya akan membuat pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat itu adalah makmum masbuh adalah makmum yang titik-titik. Opsi yang pertama itu A, ketinggalan sholatnya. Lalu opsi yang B itu memisahkan diri dengan imam. Lalu opsi yang ke C itu menyesuaikan diri dengan imam. Lalu opsi yang D itu membuat rakaat tersendiri. Nah, di sini saya akan membuat pertanyaan yang kelima, yaitu 5. Bagi umat muslim, ketentuan sholat 5 waktu adalah wajib, dan ganjaran amal untuk sholat berjamaah yaitu titik-titik derajat. Nah, untuk opsi yang pertama itu A 17.
dan opsi yang kedua B 27, opsi yang ke C itu 37, dan opsi yang ke D itu 40. Nah, teman-teman, di sini saya akan membuat pertanyaan yang ke-6. Ya, teman-teman bisa mengklik tambah. Yang ke-6, saat bayi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh seseorang perempuan pendalaman yang bernama titik-titik. Untuk opsi yang A adalah Ummi Kulsum. Lalu untuk opsi yang B itu Ummi Maktum. Lalu opsi yang ke C itu adalah Halimatus Syediyah. Lalu untuk opsi yang D itu adalah Siti Huzaifah. Nah, jika sudah, saya akan menambahkan yang ke 7. Pertanyaan ke-7. Huruf nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hijaiyah, dia didengungkan adalah opsi yang pertama itu A idza. Lalu untuk opsi yang kedua itu ilgham. Lalu untuk opsi yang C itu isbat. Lalu untuk opsi yang ke D itu iqlab. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi yang ke-8, yaitu huruf nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15 adalah hukum titik-titik. Untuk yang pertama itu A ikhfa. Lalu untuk opsi yang B itu izhar. Lalu opsi yang C itu ilgham mutamatsilain. Lalu untuk opsi yang ke D itu iqlab. Nah, untuk yang ke-9, pertanyaan ke-9, hukum alif lam syamsiyah ada berapa huruf? Untuk yang A itu ada 15, yang B itu ada 14, yang C itu ada 20, yang D itu ada 21. Nah, pertanyaannya yang ke-10 adalah hukum menuntut ilmu bagi setiap orang muslim adalah yang A itu wajib, lalu yang B itu sunnah, lalu yang C itu haram, yang D itu mubah. Nah, dan di sini saya akan membuat yang ke-11. Yang ke-11 itu nama yang baik yang dimiliki oleh Allah SWT adalah, untuk opsi yang pertama itu A Akhatul Karimah. Lalu yang kedua B Asmaul Husna. Lalu yang C itu ada sifat wajib Allah. Lalu yang D itu ada sifat
selain Allah. Lalu di sini yang ke 12, teman-teman bisa mengkliknya tambah lagi. Yang ke 12 itu ada sifat wajib bagi para rasul adalah, untuk opsinya pertama itu A, ada amanah, sidik, fatona, dan tablik. Lalu untuk opsi yang B itu ada kazib, lalu ada khianat, lalu ada dusta, lalu dan balada. Lalu yang C itu ada wujud, kidam, bakal, dan lil hawadisi. Lalu yang D itu ada irodatul basyariah. Lalu yang ke-13 itu cara beriman kepada Rasul Allah adalah seperti yang pertama itu A, tidak boleh membedakan ajarannya. Lalu yang ke B itu ada mengikuti ajarannya. Lalu yang C itu ada tetap mengimaninya. Lalu yang D itu ada meyakini kerasulannya. Lalu yang ke-14 itu ada hukum melakukan sujud tilawah adalah titik. Lalu opsi yang pertama itu ada wajib, yang kedua itu yang B sunnah, yang C itu mubah, yang D itu haram. Nah, yang ke-15 itu sholat rawatib, yang hukumnya sunnah muakkad adalah yang pertama itu A, 2 rakaat sebelum zuhur, yang B itu 2 rakaat setelah asar, yang C itu 2 rakaat sebelum asar. Lalu yang D itu 4 rakaat sebelum isya. Nah, jika sudah sini seperti ini, teman-teman bisa mempertinjaukannya. Jika sudah akan menampak seperti ini. Nah, jika sudah selesai semuanya, teman-teman bisa menyesuaikan temanya teman-teman masing-masing. Jika sudah semuanya, teman-teman bisa klik kirim. Nah, bisa teman-teman bisa melalui email dan bisa disalin untuk linknya dan bisa membagikan kepada teman-teman. Nah, begitu saja tutorial Google Form dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.